tahu banyak yang kita nggak tahu. Iya. Itu artinya nggak bisa kita tuh yang, aduh, gue udah tahu nih, gue udah tahu. Enggak, semakin kita tahu tuh makin banyak yang kita nggak tahu. Baru 54 negara. Karena di beberapa tempat itu bagus dilihat di mata, tapi pas di foto kurang bagus. Ya. Kita nikmati sebagai memori. Jadi kalau saya bilang gini, saya mengutip ada kata-kata yang sangat, yang menurut saya ini ada kata-kata itu dari senior saya ya, Mas Heri Marhono ya. Dia bilang tuh ini dari Saint Augustine katanya, itu kayak saint-nya atau apa kalau orang itu bilang tuh santanya para traveler, para trader. Word is like a book katanya. Word dunia. Dunia ya. Okay. World is like a book. Okay. Those people who don't read only one page. Ya, artinya lihat dong, dunia itu begitu luasnya. Ayo dong kita buka halaman berikutnya. Jadi kalau kita nggak pernah ngelihat dunia, buat kayak gimana? Nah, makanya saya bilang kembali lagi tadi ke profesi tour leader, kita mewujudkan itu gitu. Karena kalau orang cuma sekedar jalan, orang jalan ya jalan aja. Ya. Mau sendiri, mau kalau mungkin udah kedua kalinya datang, aduh saya pengen explore. Datang, oke, jalan sendiri dia. Tapi dia belum tahu, oke, dia bisa buka buku, buka segala macam. Ya. Kalau family, kalau udah dalam rombongan besar, siapa yang mau dengan isi kepala beda-beda gitu. Betul. Yang satu pengen ke sini, satu pengen ke sini. Nah itu, inilah tuh leader lah yang harus mengorganisnya gitu. Nah, saya bilang itu kenapa profesi ini masih tetap dibutuhkan. Bakal dibutuhkan ya? Tetap dibutuhkan. Ya. Mungkin orang tidak butuh, misalnya udah saya bisa organize sendiri. Ada beberapa tamu yang minta jasa saya menemani, tapi dia udah organize sendiri. Ada juga kayak gitu. Saya udah booking tiket, ayo nanti yang punya saya bisa dibookingin lagi, ada hotelnya, ada, tinggal nyebutin jasanya aja gitu. Karena ada kayak gitu juga kan, artinya berarti dia perlu orang yang tahu lah gitu. Betul. Nah makanya tuntutannya tinggi kan, kalau kita cuma sekedar pengen foto doang kayak gimana dong? Iya. Ya kan, jadi kitanya harus dituntut untuk, artinya ekspektasi tamu itu ke tour leader itu tinggi. Betul. Terutama tour leader yang tanpa tour guide di lokalnya ya, itu ekspektasinya pasti tinggi. Nah makanya kadang-kadang kita bilang semakin banyak orang tuh semakin banyak jam terbang, mungkin pengetahuannya juga lebih banyak. Harusnya, gitu kan, harusnya pengalaman. Tapi yang harus ingat, yang selalu kata-kata yang selalu saya pegang itu ada satu, Nelma. Jadi saya selalu bilang ini, semakin kita tahu banyak yang kita nggak tahu. Iya. Itu loh, artinya nggak bisa kita tuh yang, aduh, gue udah tahu nih, enggak. Semakin kita tahu tuh makin banyak yang kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Kita udah kesini, oh ternyata belum kesini. Oh kita nggak tahu ini. Nah makanya nggak boleh kita bilang kita tahu segalanya. Nggak. Saya aja sampai sekarang masih belajar. Sampai sekarang ada rute tertentu, kadang-kadang landing negara sini dengan landing negara ini kan beda. Betul. Tempat nunggu bisnya di mana beda. Kang, sebentar. 20 sekian tahun udah menggeluti ini, udah berapa negara? Masih banyak nih, Mas. Masih banyak negara yang belum saya nginjek. Ya, sampai sekarang saya ngitung kemarin itu, saya ada aplikasi tuh yang ngitung gitu ya. Baru 54 negara. 54 negara. Ya kan artinya banyak negara itu kan banyak banget. Betul. Tapi ada 54 negara. 54 negara, dan itu juga banyak negara yang berulang-ulang gitu. Karena saya juga pengen nginjak negara yang baru, pengen dong. Iya. Contoh gini, orang bilang, saya kalau dibilang udah nginjak 5 benua udah. Tapi kan 5 benua itu, satu benua aja negara itu banyak. Betul. Iya kan? Iya. Kita udah nginjak misalnya, oke, Eropa mungkin udah Barat, Timur, Balkan, Skandinavia, sampai ke Spain, Portugal, kita udah sampai ke ujung-ujung, sampai di ujung Barat, sampai ujung Timurnya udah. Sampai ke Rusia, misalnya itu kan semua daratan Eropa, ya kan? Tapi yang namanya negara Asia aja nih, kita banyak yang belum. Saya sampai ngitung nih, aduh target saya belum pernah kemana. Saya belum pernah nginjek Myanmar misalnya. Sekarang saya semua udah nih, Laos udah, Kamboja udah. Myanmar nih kapan nih saya menginjek? Belum. Itu Afrika, saya udah Afrika Utara, Afrika Selatan udah. Tengah kan belum gitu kita. Masih dari tengah itu ada puluhan loh negara. Iya. Gitu. Iya kan? Asia apa ini? Asia ada mulai Asia Barat, Asia Timur. Saya belum pernah ke Pakistan. Kan Bangladesh saya belum pernah, India udah pernah, udah umum banget, tapi kan saya pengen. Iya. Nah ini contoh-contoh kayak gitu lah ya, artinya nggak ada yang bukan,
Wah, udah segitu. Nggak, perasaan, ya maksudnya bukannya ini ya, banyak yang belum gitu. Bukan udah banyak gitu, tapi banyak yang belum. Banyak yang belum. Tapi 54 negara tuh. World is like a book kan. Ini masih banyak, masih baru 54 halaman. Masih banyak lagi halaman yang lain. Iya, iya. Gitu. Gila. Kang, nah profesi ini berarti kalau Kang Ari, gimana aku nanya? Maksud aku gini, ini possible untuk kita lakukan kalau kita di-hire oleh satu travel tidak? Oleh satu company tidak? Atau kita harus as a freelance? Itu tadi saya bilang, ada yang in-house. In-house itu artinya orang yang bekerja di sana. Dia di luar, dia bawa tour, dia kerja mungkin sebagai marketingnya, atau sebagai reservasi, atau ada yang dibilang tour leader ring 1 lah, bahasa kita tuh gitu caranya tuh. Artinya dia selalu dipakai. Travel itu tuh, pokoknya lu kalau ada dari kita akhir tahun jangan kemana-mana, atau lebaran jangan kemana-mana ya, harus sama kita, itu ada. Okay. Tapi ada juga yang benar-benar freelance kayak saya itu tidak ada ikatan dengan siapapun ya. Artinya mana yang memang meng-hire kita duluan, dengan deal dengan tanggalnya dan lain-lainnya ya, oke, kita jalan. Kalau ditanya enakan yang mana gitu, katanya pertanyaan gitu nggak? Iya. Tergantung orang, kalau orang mau nyari aman ya sambil kerja lah. Dari orang cari aman ya. Cari aman itu dalam artian dia tiap bulan tetap dapat. Karena seorang tour leader belum tentu dia dapat job tiap hari. Iya. Atau tiap bulan. Belum pasti. Kan? Belum pasti. Ya, freelance, belum kan? lagi kita ini, bisnis kita ini, profesi kita ini riskan banget yang namanya isu kesehatan, isu ya kemarin kalau kita bilang kan masa COVID itu kan benar-benar habis. Iya tuh, ntar ya kan? cerita. Termasuk kalau lokal ya, kalau kita di lokal tour guide aja bukan berarti dia tanpa resiko. Bali kalau ada isu misalnya kemarin bukan isu, ada kejadian bom Bali gitu kan habis langsung, nggak ada yang berani. Walaupun tetap ada orang yang nekat datang ya. Tapi kalau namanya isu kesehatan misalnya datang ada wabah apa gitu, orang pasti habis di sana. Ini di luar yang tadi kita bilang ada yang besar global kayak COVID ya. Tapi ini isu kesehatan di sebuah tempat waktu zamannya flu burung itu Cina kan juga habis semua. Berhenti. Nah kayak begitu ya. Itu memang riskan gitu ya. Ya tapi kembali tadi rezeki itu kan udah ada yang ngatur ya. Kalau kita memang maunya tadi saya bilang mau aman, dia sambil kerja, dia mau lebih banyak peluang, ya dia freelance. Artinya dia bisa ngambil kesempatan dari mana ada yang minta jasanya. Tinggal siap-siap tanggal. Yang penting modalnya sebenarnya ada beberapa teman-teman. Mungkin saya bilang sih modalnya itu cuma satu. Apa tuh? Modal kita itu sehat. Sebanyak-banyaknya job kalau kita nggak sehat kan susah. Biar di luar itu ya tadi mungkin ya di luar skill-skill yang tadi persiapan yang tadi itu yang kita miliki ini supaya kesempatan kita semakin besar. Betul. Visa. Holding visa apa kita? Kalau kita misalnya holding visa, ada teman-teman yang misalnya punya holding Amerika bisa dapat 5 tahun tuh, bisa setahun berapa kali bolak-balik bisa. Eropa mungkin setahun 2 tahun, Jepang sekarang bisa ngasih kesempatan 3 tahun, ada yang 5 tahun, Korea bisa 5 tahun pegang. Ini visa untuk diri sendiri dulu ya. Nah itu kan udah mau disuruh berangkat besok aja tinggal berangkat. Iya kan? Ya kayak itu modal yang lain mungkin ya. Ya di luar yang tadi saya bilang ada pengetahuan dan lain-lain. Nah ini nih modal yang harus kita miliki. Tapi paling penting tadi punya banyak job, banyak pengetahuan, pintar nggak sehat nih gimana? Ya kan? Kang, ini kan orang lihat pasti profesinya easy gitu ya, maksudnya kayak wah enak banget udah gitu bisa jalan-jalan segala macam. Ini ngomongin boleh dijawab boleh nggak? Cuannya bagus ya? Cuannya bagus nggak, tergantung travel yang hire kita sih sebenarnya. Kalau kayak cuannya bagus nggak? Orang kan ngeliat kayak enak banget jalan-jalan ke luar negeri loh, cuman bawa. Orang kan masih bilang cuman bawa. Padahal di situ kan tadi kita bahas manage orang, and the bro-nya itu kan. Nah ini orang kadang ngomong gini ya. Sekarang kalau ngomong masalah profesional, bayaran profesional, bukan profesional kita pekerja. Ada standarnya nggak sih? Nggak, gini. Yang berhak menilai profesional kerjaan kita adalah orang lain. Oke, paham ya? Bisa travel ada yang hire saya nih. Oh dia mah profesional nih, waktunya bisa datang on time, kerja juga tamu beres semua. Orang lain, jangan nilai di sini saya profesional.
Tapi saya menilai diri saya profesional sebagai profesi. Saya profesi saya dibayar. Itu karena kan saya ibaratnya kalau petinju dibayar kalau karena dia petinju profesional kan. Kalau yang lain cuma dikasih piala kan, ataupun medali. Ya kan, nah, artinya kan profesional dari sisi itu ya. Nah, sisi profesional yang tadi dibayarannya orang itu, ya itu kalau kita bilang, kalau saya bilang itu tergantung tingkat kesulitan. Tapi kalau dibilang standarnya seharusnya ada, seharusnya ya. Di beberapa travel memegang itu. Tapi ada di beberapa travel khusus untuk yang tadi saya kembalikan lagi ke masalah yang baru-baru ini. Mereka biasanya ada deal-deal tertentu. Artinya mereka bilang gini, mau jalan-jalan gratis nggak? Ayo dong, tapi bantu handle tamu saya. Nah, kalau saya nggak mau kayak begitu. Ya kan? Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Mereka mencari jam terbang kan? Silakan, itu hak masing-masing. Ya kan? Kadang-kadang cuma dibayar mungkin ya sekedar buat oleh-oleh misalnya. Ada yang dikasih juga, ini loh udah gratis kok, udah dikasih jalan-jalan gratis, bisa ke luar negeri. Tapi mereka soon or later, mereka akan berpikir ini profesi, akhirnya mereka punya jam terbang, mereka pasti akan minta juga bayaran yang tadi professional fee-nya itu. Jadi tapi nggak ada standar kayak misalnya gini Kang, kita kerja di kantoran nih, misalnya standar admin gitu. Admin tuh ya rata-rata pokoknya 5 fresh grade UMR lah gitu. Nanti udah agak inian sedikit baru naik. Ada nggak sih yang payungnya si para tour leader ini sehingga mereka juga mengatur untuk argo-argo hak dan kewajibannya tour leader seperti itu? Nggak ada. Nggak ada? Even sekarang ada namanya, ya artinya tour leader itu punya wadah juga ya. Artinya tetap hanya sebagai istilahnya memberikan masukan. Disetujui atau enggaknya kan tergantung agennya dan tergantung budgetnya juga. Kadang-kadang budget sebetulnya mungkin ada, tapi mereka berusaha untuk menahan standar itu. Karena kalau di beberapa travel yang artinya justru di travel yang kalau saya bilang kecil, ya, travel kecil itu, mereka justru standar mereka tuh ada. Ya, travel kecil itu dalam artian bukan travel yang punya cabang di mana-mana lah. Karena kalau yang punya cabang di mana-mana, artinya mereka itu punya standar, mereka udah bikin macam kesepakatan mungkin dengan travel-travel yang lain. Gue sih ngasihnya segini nih ke travel, walaupun standarnya untuk kalau kita bilang tuh dengan teman-teman itu ada standar domestik, ada standar Asia, ada standar Eropa. Nah di saat Eropa itu artinya non guide ya, non ada tanpa guide. Seharusnya standarnya itu segini loh. Tapi mereka menerapkan, kita sih segini. Ya kalau kita bilang di bawahnya standar yang kita inginkan ya. Ini kan ataupun yang asosiasi kasih masukan, gitu ya. Bahasanya kayak begitu. Ya kalau itu tapi hak mereka dan hak tulir juga mau ambil atau enggak terserah gitu aja. Kalau menurut mereka ini worth it, tapi kalau saya bilang professional fee itu tergantung tingkat kesulitan dong. Standarnya harusnya begitu. Jangan sampai kita bawa grup yang memang udah dianggap ya kelasnya udah VIP gitu kan, tapi bayarannya atau tuntutan kerjaannya tinggi, tapi bayarannya di bawah standar. Artinya kan kasihan juga. Apalagi kita di saat ini tuh pengalaman kita yang kalau disamain juga dengan yang bawah juga kan. Tingkat kesulitannya beda, iya. Gimana kita bisa menghargai profesi kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri kan? Gitu. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman tour leader ini juga punya harga bukan semata-mata karena agent juga punya harga gitu loh. Mereka punya standar yang mereka ini sih budget kita di sini gitu. Dan mereka tuh dia pikir mereka tuh udah standarnya tuh yang diinginkan klop lah, itu klop ada. Yang tidak klop tapi mau nggak mau ngambil juga banyak. Gitu kan. Ada juga yang nggak klop tapi jauh di bawah ditekan tapi memang orang yang mau ya. Silakan ini kan pasar bebas ya. Sama halnya seperti tour guide. Sekarang tour guide itu HPI itu juga punya standar. Itu jelas HPI standar. Itu apa? Himpunan Pramuwisata Indonesia yang buat local guide. Mereka punya standar-standarnya. Ini sekian. Saya dulu lagi kerja tuh pegang standar itu. Tapi kadang-kadang ada agent yang, saya kasih segini nih full, mau nggak? Nah, artinya kan tergantung orangnya kadang-kadang ya udahlah. Itu kan orang juga dapurnya masing-masing ya. Tapi kalau tour leader tuh memang kalau dibilang tuh mengambang ya, floating value ya. Jadi kadang-kadang orang bilang, wah ini nih
sekelas ini mah harusnya dibayarnya segini gitu kan. Tapi ternyata dia mau kok nerima yang segini. Ya, itu kan haknya dia juga. Haknya dia Mungkin juga. satu dia lagi kosong, jadwalnya daripada kosong kan mungkin dia diambil. Ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Ih, menarik, seru banget ya Kang ya. Kalau misalnya kayak jadi profesi Yang pasti tadi dibilang, leadernya. cuannya kayak gimana, yang penting kita masih bisa survive lah sampai sekarang. Jangan survive aja dong, harus Ya, bisa yang ya artinya bisa buat bayar kebutuhan kita. Karena ya alhamdulillah saya bilang saya tiap bulan alhamdulillah ada gitu kan. Tapi kalau di saatnya kayak kemarin COVID kan kita kan ngalamin juga gitu kan. waktu COVID itu berarti totally stop, Totally berarti? stop. Ya kan. 2 tahun itu ya? Sorry, saya masih jalan 5 kali. Tapi itu ke negara-negara yang betul, tapi nggak imbang 5 kali dengan hampir 3 tahun COVID kan. Iya. Nggak nutup. 2 tahun. Ya, tapi kan ya. Dan itu juga berarti kita harus manage, karena freelance ini kita harus pintar-pintar manage juga ya Kang ya. Seperti itu. Wah, Kang. Nah, itu tadi skill apa segala macam. Cerita dong yang paling berkesan, yang paling keinget selama menjalani ini. Yang paling susah misalnya. Yang paling susah ke negara mana, atau handle grup tamu yang seperti apa sih? Ya setiap perjalanan pasti punya cerita ya. Nah, setiap perjalanan punya cerita. Jadi kadang yang saya suka itu adalah yang saya ingat ya, maksudnya itu ya. Ada beberapa perjalanan yang kita tuh kayak jadi saudara gitu. Yang sampai sekarang masih komunikasi. Dia datang kemana kita masih ketemu. Kadang-kadang dia janjian apa, dia datang kemana gitu kan, atau dia datang ke kota kita atau kita datang ke kota dia. Dia masih bisa, itu mungkin perjalanan yang masih diingat. No matter how far itu ataupun semenarik negara apapun, tapi orang-orang yang paling penting. Ya. Karena buat saya sih saya ketemu orang-orang yang ya mungkin dari mulai level tinggi sampai yang level biasa aja, kayaknya semua sama gitu kan ya. Mereka tuh sama-sama butuh jalan-jalan, nah bahasanya gitu ya, artinya butuh kita untuk membantu. Tapi kalau secara kedekatan kita ini bisa jadi kayak saudara, jadi itu yang paling buat saya sih berkesan. Hampir semua sebetulnya, hampir semua kayak begitu, dekat sampai sekarang tuh masih komunikasi gitu kan, masih silaturahminya panjang ya. Ada beberapa grup WhatsApp yang masih sampai sekarang belum dibubarin, itu kan masih ada kayak begitu. Jadi ya semua spesial lah. Yang paling gak enak deh, kecopetan misalnya, tapi apa misalnya gitu, itu pasti pernah dialami ya, paspor hilang gitu. Kayak gitu tuh karena udah hal biasa, jadi udah nothing special kayak udah kehilangan atau kayak gimana. Cuman kalau buat saya sendiri jarang ngalamin kayak gitu ya. Cuma maksud saya karena kita udah, yang penting well prepare aja, yang tadi kita kasih tahu segala macam, kita nyiapin. Saya pernah mungkin yang paling saya bilang saya ingat itu, saya ngurus ada orang yang sakit, pagi harinya kita mau pulang, yang tadi saya cerita di awal, sempat kita singgung itu, pas di malam tahun baru. Ya kan, kebayangkan tutup semua, apa segala macam. Tapi kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, bisa ketemu cara gimana cara mendapatkan pertolongan, sampai besoknya bisa pulang. Ditambah lagi ada tamu yang satu kecopetan sehari sebelumnya gitu kan, beres semua. Nah itu tuh kayaknya kita bukan senang ya, artinya kan semua juga namanya ada drama-drama yang terlibat di dalamnya gitu kan. Tapi minimal kita tuh bilang, alhamdulillah kita udah bisa melewati ini gitu ya. Ya. Itu aja sih. Bijak banget kan. Susah ya. Karena udah solve juga gitu ya. Dan frekuensi untuk trip ini sering jadinya kan bukan ngegampangin satu masalah ya, tapi maksudnya ya sudah gitu ya Kang. Iya. Hari ke hari tuh setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya. Kalaupun tidak ada solusinya, waktu yang akan menjawab, karena hari ke hari itu berjalan. Ya, udah saatnya pulang ya pulang. Iya. Jadi seru banget sih, Kang. Nah, nih beberapa pertanyaan terakhir ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi tour leader, where to start? Dari mana harus mulainya? Apakah harus kasih CV atau gabung ke komunitas mana, atau dia harus punya certified skill apa gitu? Dulu mungkin susah ya teman-temannya, dulu tuh harus punya basic ini ya dari sekarang itu gampang banget gitu loh. Itu yang bikin saya tuh nggak iri saya itu ya, tapi inilah dunia itu berjalan memang
seperti ini, dan kita yang lama ini yang harus siap justru. Bukan mereka yang harus siap, kita yang harus siap kedatangan mereka yang notabene lebih muda, lebih hebat, lebih sehat lah, lebih sehat fisik, secara fisik, lebih lincah, lebih update, lebih jago di konten, jago di video, dan mau dibayar murah. Ya kan? Iya. Nah itu kita justru belum banyak. Kebutuhan belum banyak, dan mereka tuh cari jam terbang masalahnya. Iya. Mereka tuh cari jam terbang, jadi mereka bilang, aduh, terserah gue mah nggak dibayar juga nggak jadi masalah. Coba. Enggak, tapi kan gini maksudku. Ya iya nggak paham maksud, tapi di mana mulainya mereka gitu kan? Ya sekarang ini di mana mereka punya kesempatan tadi, sekarang yang paling gampang itu adalah konten kreator. Coba lihat aja. Konten kreator kalau mau jadi apalagi kalau punya follower sekian Ibu, bawa tur itu pasti orang tuh, karena travel yang meng-hire dia itu berharap followernya dia ikut. Ya. Dong, promosi gratis lah bahasanya gitu. Gua bayar, sekarang makanya umroh dengan ini, artis ini, itu kan jadi di endorse gitu kan. Padahal kalau tour leader nggak di endorse, malah disuruh kerja. Tapi dia nggak, endorse-nya tuh dikasih jalan gratis, disuruh ngurusin tamu aja. Nah mungkin dalam 2-3 kali trip, 4 kali trip, sampai 10 kali trip, udah jago dia. Udah paham. Kita yang sedikit-sedikit tergeser nih. Makanya saya bilang, jalan sekarang shortcut-nya yang tadi. Nah kalau mau yang sedikit lebih ini ya berbasic lah dengan dari pariwisata. Ya basic dari sekolah mungkin dari SMK pariwisata, jurusan tour and travel, terus kuliah juga di pariwisata, minimal dia ikut di komunitas, ya ikut pelatihan. Karena teori itu gimana pun juga penting untuk apa? Untuk bahan kita. Jadi kita tahu loh, langkah-langkahnya itu kita tahu. Persiapan yang tadi, orang tuh kalau mau jalan tuh apa sih ini? Things to do, things to prepare. Bisa dari mulai dia bikin checklist. Oke, paspor, jangan semua udah berangkat semua paspor ketinggalan. Atau paspor udah habis, udah ekspor, sementara masuk sebuah negara itu minimal 6 bulan sebelumnya. Misalnya kayak gitu. Itu kan itu sebetulnya teori-teori yang harus dipahami dulu. Belum lagi dia nanti kalau di airport itu, ini pesawat ini dia paham nih. Oke, kita pakai Airbus atau pakai Boeing. Oh, ini komposisi seat configuration-nya kayak gimana? Ya kan, total orang berapa? Ini bagasi ini check-in through apa enggak? Misalnya pesawat ini harus berganti, domestik pindah. Nah, itu kan itu teori semua. Betul. Ya kan, nggak bisa lama-lama mungkin kalau dia awal-awal dia tuh akan nggak paham gitu kan. Tapi lama-lama sekali 2 kali dia paham. Saya kasih contoh paling gampang. Banyak ustadz yang berangkat menjadi tour leader, misalnya gitu ya, merangkap jadi tour leader. Kalau tour leader menjadi ustadz itu bagus, lebih bagus, ya kan? Artinya dia punya basic, tinggal dia menuju ke ustadz. Tapi kalau yang ustadz merangkap jadi tour leader, satu sisi dia harus memberikan tausiah, memberikan jangan segala macam, sebenarnya harus ngurusin tamunya. Misalnya gini, umroh plus, anggaplah yang gampang ya, umroh plus Turki atau umroh plus Aqsa misalnya gitu ya. Agak susah sih ya, tapi kan kita bilang ini kan ada umrohnya, ada perjalanannya wisata nih. Tapi di dalamnya ini harus paham dia, ada yang namanya transit, bagasi ada di mana, border, cara ngelewatin border gimana, ngitung bagasi gimana, ya kan? Pas lagi transit tamunya harus diinfoin di gate berapa nanti gitu. Nah itu kan kalau dia punya basic, gimana pun udah basicnya, jadi itu tuh mungkin dia lebih gampang, ya. Tapi kalau dia sama sekali nggak ada, bagi teman-teman yang misalnya di tour yang biasa gitu ya, nggak punya basic sama sekali, cuma modalnya dari bikin konten gitu ya, diajarin sedikit, dia akan belajar, mudah-mudahan sih belajar, tidak belajar dari kesalahan. Ya minimal dia belajar dari orang lain, nanya-nanya. Kalau dia nggak bergabung di komunitas, apa-apa kasihan. Karena apa? Kalau dia ngajarinnya cuma di lingkungannya dia aja, menurut saya, dia belum nemu guru sesungguhnya gitu lah. Dia harus ketemu dengan orang-orang lain yang dari asosiasi ini. Di Indonesia itu kan tour leader itu ada wadahnya, ada ITLA, ada ITMA, ya kan? Ada teman-teman komunitas juga yang main. Komunitasnya Kang Ari apa, sebutin dong foundernya? Saya karena kebetulan di Bandung, saya ada teman-teman kita buat yang namanya Bandung Tour Leader Community Indonesia. Bandung Tour Leader BTLCI. BTLCI. Ya itulah. Jadi kita tuh kan ya untuk sharing-sharing itulah, sharing-sharing update yang pasti juga update di kadang-kadang juga negara, sharing bukan hanya sharing destination untuk peraturan terbaru, ya terbarunya, tapi juga kadang-kadang sharing job juga kalau misalnya kebetulan bentrok atau apa. Oke. Kang, ilmunya mantep banget nih. Nah, Kang Ari,
tips lagi dong, gimana caranya sekarang kan udah mulai banyak nih tour leader dengan anak muda segala macamnya. Eh, Gimana bisa stand out dan bisa bertahan? Skill apa yang Kang Ari punya nih? Yang Ya, harusnya orang lain yang nilai kayak gitu ya, bukan menurut Kang Ari dong, menurut Kang Ari, kenapa sampai bisa lebih banyak waktunya di terbang daripada di enggak gini, bukan dibanding pertanyaannya bukan ke situ, lebih ke apa profesi ini kan dulu saya aja sempat meragukan ya, yang namanya kita freelance itu bisa nggak kita survive? kita bertahan gitu ya, Iya dong, bertahan hidup ya. itu aja. Kadang-kadang kita bilang karena teman-temannya terutama yang setelah pandemi ini juga banyak yang udah Ganti posisi, ganti profesi. Karena profesi mereka ternyata lebih bagus, saya juga ngiri sama mereka. Lebih bagus, lebih gak capek gitu. Cuma ya itu, kerjaan kita mungkin, ini mungkin saya baru ketemu jawabannya. Karena passion saya ada di situ. Passion, ya. Ya, banyak teman-teman yang berarti kalau nyari ujung-ujungnya cuma uang aja itu nggak akan nemu. Dan outputnya jadi beda lagi, Kang. Iya, jadi kalau kita ada passion, kita seneng loh ketemu orang baru tadi itu. Jadi gimana, orang tanya kadang-kadang begini, nggak capek katanya jalannya tadi udah turun berangkat lagi gini, belum lagi ngalamin jet lag, mereka terbang dari yang 4 jam aja pegelnya kayak gimana, kita pernah terbang yang 12 jam, 14 jam gitu di pesawat besok gitu. berangkat lagi Ya, kan. udah gitu kan, ya karena tadi itu, kita ada passionnya di sana, ya. Passion, Yang kedua lagi, ya kalau kita bilang gini, kalau kita mengeluh, kalau saya mengeluh, saya tuh kufur nikmat nih teman, ya kan? Karena apa? Bisa jadi pekerjaan kita tuh jadi impiannya orang. Betul. Gitu. Ya kalau kita sendiri komplain dengan pekerjaan kita tuh kita kan salah gitu kan. Betul. Nikmatin aja. Iya. Gitu. Jadi makanya saya bilang mau kadang-kadang ya bayar namanya rezekinya itu kan ngikutin gitu. Menurut saya itu ya. Mungkin ada orang yang pengen catch up yang rezeki uang aja tuh. Ya nggak dapet ininya ya artinya dia dapet capeknya. Walaupun uangnya dapat gitu, uangnya dapat ataupun bisa dengan susah. Kalau buat saya sih ya tadi jalanin aja, karena kita punya hasrat adanya. Ini kita tuh ada di sana gitu, nilai kita tuh ada di sana. Saya tuh kalau kebayangkan kalau saya seminggu di rumah aja saya tuh udah gelisah gitu. Kok saya nggak jalan ya? Padahal saya udah ada jadwal misalnya gitu. Kadang-kadang gitu, aduh kangen nih di di atas awak-awak lagi, enggak sih ya. Tapi maksudnya itu tuh ada rasa itu tuh ada. Walaupun saya menikmati dengan keluarga misalnya di rumah, tapi kayaknya ya, lama banget ini di rumah. Nah kayak gitu. Ada rasa gitu tuh ada. Sama kayak orang kerja di kapal lah. Ya kerja di kapal pesiar. Dia di darat tuh, aduh kangen dibanting ombak katanya gitu. Ya sama lah kira-kira. Pusing banget di darat, pusing. Jalan mabuk laut. Kang, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ya. Kalau mereka mau tanya soal dunia tour leader ini bisa hubungin Kang Ari, boleh ke Instagram? Instagram boleh. Instagram boleh atau ke BTLCI tadi? Ya di Instagram aja ya. Pribadi aja dulu. Ke Instagram aja ya. Wah, Kang Ari, makasih banyak. Ini ilmunya ngobrolnya seru banget lah, daging semua. Terima kasih. Wah. Oh iya, satu lagi teman-teman. Aku juga cukup banyak komunikasi sama Kang Ari. Aku banyak banget dapat ilmu soal dunia tour leader ini gitu. Dan menurutku satu yang menurut aku salah satu keunggulannya Kang Ari adalah selain dia udah senior ya, dia ini benar-benar nggak pelit banget bagi ilmu. Jadi kalau misalnya dan aku juga dengar testimoni ini nggak hanya dari 1-2 orang, dari banyak orang, Kang Ari ini benar-benar nggak pelit bagi ilmu, bagi rezeki. Jadi makanya beliau bagi rezeki apa nih? Bagi sawer-sawer bisa bertahan sampai 20 tahun lebih gitu ya Kang. Semakin banyak kita berbagi itu kan bisa jadi berbagi ya tadi ilmu, berbagi link apa. Ya, jangan pernah takut berbagi link atau berbagi ilmu. Nggak akan habis teman-teman. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita nerima. Jangan takut ya. Opportunity-nya gitu ya. Jadi jalanin aja gitu. Kita juga kan nggak selamanya sehat, nggak selamanya kuat. Nggak selamanya kerjaan itu bisa kita ambil semua. Bisa jadi kita tuh bentrok dengan pekerjaan kita ya. Nggak ada salahnya dong kita kenalin teman-teman yang lain yang muda-muda. Ayo, yang mau kita regenerasi lah bahasanya gitu ya. Karena kita juga kan ya sudah menjelang jelita gitu ya. Sudah. Jadi ya harus ada siap regenerasi ya. Terutama teman-teman dari yang udah punya
skill terutama ya, udah bukan skill, artinya punya basic ya. Basic untuk seneng minumnya tadi, seneng bergaul, seneng lihat dunia baru, seneng ketemu orang. Kalau ketemu masalah jangan lari, hadapin masalah itu, bereskan masalah itu. Harus, karena kan kita bawa begitu, rombongan. di situ ada rasa, itu ya, ada rasa Kebanggaan kepuasan, bukan sendiri. kebanggaan, puasan Kepuasan sendiri kita udah sendiri, bisa iya. menyelesaikan masalah. Ya. Kang Ari, terima kasih banyak. Jadwal paling dekat kapan berangkat besok? Enggak, saya bulan ini saya masih punya jadwal, alhamdulillah masih bisa bareng sama keluarga. Jadi masih ada lah, minggu depan masih bisa. Masya Allah, jadi aku juga beruntung banget ini bisa nyegat Kang Ari. Lagi ke Jakarta, aku cegat karena biasanya terbang terus gitu. Kang Ari, terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu keren, sehat terus. Terima kasih. Makasih ilmunya. Terima kasih juga sama-sama teman-teman. Mudah-mudahan ini pasti bermanfaat banget sama teman-teman yang bermanfaat nonton. dan menjadi amal jariahnya Kang Ari karena bagi-bagi percik ilmu. Inspirasi lah. Pastinya. Ini kan channel khusus Inspiring Nah, Stories. maka Kan terinspirasi. Ini most wanted enggak tour juga. leader Banyak teman-teman. teman-teman ingat ya, semakin kita tahu, semakin tahu kita banyak yang kita nggak tahu. Tapi boleh Di atas langit masih ada teman-teman langit. cari reference Ari Asgari itu. Wah, ini most wanted banget di ini sama banyak orang. Amin, amin. Amin. Jadi lancar terus, jobnya sehat terus, dan terus sharing Insya Allah. update dan ilmu ke teman-teman semuanya, pasti jadi manfaat banget ya Kang Ari. Terima kasih banyak. Dan ya udah teman-teman gitu aja. Ya. Dadah, thank you.